Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang pengamatan jamur dan hamir. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Mbak Noveria Dambayanti, kemudian ada Mbak Jessica Ayu Firani, Mbak Sevi Juwana Nuraini, dan yang terakhir adalah saya Nur Rahmah. Jamur berasal dari kata lain yaitu fungi. Jamur termasuk kingdom fungi karena tidak dapat dikelompokkan dalam dunia hewan maupun tumbuhan. Hidupnya secara heterotrof atau menguraikan bahan-bahan organik yang ada di lingkungan seperti sampah dan juga bangkai sehingga dapat menjadi organisme pengurai. Oke, kita sekarang masuk ke ciri-ciri jamur. Yang pertama adalah tidak berklorofil. Kemudian ada dinding sel jamur itu terbuat dari zat kitin. Kemudian hidup jamur itu di tempat yang lembab. Kemudian memiliki hifa dan ada yang tidak memiliki hifa. Kemudian hifa di sini berfungsi untuk mengabsorpsi nutrisi sebagai alat reproduksi vegetasi berupa sporangium dan kondium. Kemudian ada mampu beradaptasi saat cuaca buruk, kemudian menghasilkan spora. Kemudian inti sel adalah eukariotik, kemudian cadangan makanan berbentuk glikogen, dan perkembangan itu secara seksual dan secara aseksual. Seksual itu secara generatif dan aseksual secara vegetatif. Kemudian kita masuk ke materi reproduksi jamur. Jadi jamur uniseluler berkembang biak secara ekseksual dengan membentuk kuncup, sedangkan jamur secara seksual membentuk askus. Kemudian yang kedua adalah jamur multiseluler, berkembang biak dengan cara aseksual dan juga seksual. Aseksual yaitu dengan fragmentasi membentuk benang-benang hifa dan membran spora seksual. Kemudian secara seksual yaitu dengan membentuk inti jantan dan juga inti betina yang kemudian membentuk spora askus atau basidium. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan aseksual dan seksual pada jamur. Bisa dilihat pada skema yang terdapat di slide PPT. Pada perkembangbiakan aseksual jamur melalui beberapa tahap. Yang pertama, konidiospora atau konidium. Dalam hal ini, spora yang dibentuk di ujung atau sisi suatu hifa. Konidium kecil bersel satu disebut mikrokonidia, sedangkan konidium yang besar dan bersel banyak disebut makrokonidia. Yang kedua, sporangiospora. Dalam hal ini, dibentuk di dalam kantong yang disebut sporangium yang terletak pada ujung hifa khusus yang disebut sprangiosfor. Sporangiospora ada yang dapat bergerak menggunakan flagella disebut zoospor dan ada pula yang tidak dapat bergerak disebut amplanospora. Yang ketiga, artospora atau oidium merupakan spora yang terbentuk pada sel-sel hifa yang terputus. Yang keempat ada chlamydospora, merupakan spora berdinding tebal yang dibentuk ketika keadaan lingkungan tidak menguntungkan bagi pertumbuhan jamur. Biasanya spora ini sangat tahan terhadap lingkungan yang ekstrim seperti kekeringan dan paparan bahan kimia. Yang terakhir ada blastospora, merupakan kuncup atau tunas pada jamur uniseluler yaitu hamir. Selanjutnya pada perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan seksual pada jamur melalui beberapa tahap yaitu plasmogami, karyogami, dan meiosis. Jamur tidak memiliki alat kelamin jantan dan betina, yang ada ialah hifa plus dan hifa minus. Plasmogami merupakan proses terjadinya fusi dari dua protoplas dari sel-sel hifa plus dan minus yang bersesuaian. Plasmogami dapat terjadi melalui konjugasi, isogami, anisogami, oogami,
gametoniogami, dan somatogami. Setelah plasmogami dihasilkan sebuah sel yang memiliki dua nukleus atau dikarion. Karena nukleus dari kedua sel tidak langsung bergabung, pada beberapa jamur periode dikarion ini berlangsung cukup lama. Dua nukleus itu kemudian mengalami kariogami atau penyatuan nukleus yang menghasilkan sel dengan nukleus diploid yang disebut zigot. Setelah menjadi kariogami, zigot yang terbentuk segera melakukan pembelahan meiosis, menghasilkan spora-spora seksual yang haploid atau spora seksual sering disebut meispora. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jamur. Yang pertama ada divisi Zygomycotina, yang kedua ada divisi Ascomycotina, yang ketiga ada divisi Basidiomycotina, yang keempat ada divisi Deuteromycotina. Pada divisi Zygomycotina berciri yang pertama, hidup saprofit pada makanan seperti roti, nasi, tempe, dan parasit yang menimbulkan penyakit busuk pada ubi jalar dan murbei. Yang kedua, terdiri atas hifa-hifa dan selanjutnya membentuk zikospora. Yang ketiga, reproduksi secara aseksual atau tersebarnya spora karena pecahnya sporangiospor, dan seksual zigospora dan inti selnya mengalami meiosis sehingga tumbuh hifa haploid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Livrani, yang belakang 06. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ascomycota. Nah, Ascomycota ini memiliki hifa bersekat pada bagian bawah atau bagian tengah. Nah, ini memiliki multiselular atau bersel banyak seperti Auleria. Nah, ada juga yang uniseluler atau bersel satu. Nah, fungi ada yang mikroskopis atau dengan bantuan mikroskop kita bisa melihatnya. Nah, makroskopis ini tanpa bantuan mikroskop kita bisa melihatnya dengan mata telanjang. Nah, reproduksi Ascomycota ini ada yang seksual, ada yang aseksual. Dan mendapatkan makanannya dari sampah, ada juga yang parasit. Nah, pada Ascomycota ini tidak hanya seperti parasit ya, tetapi bisa membantu pembuatan tempe atau kecap atau oncom. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Basidiomycota. Nah, Basidiomycota ini memiliki ciri-ciri fungi ini berukuran besar teman-teman. Jadi dengan mata telanjang kita bisa melihatnya tanpa bantuan mikroskop. Nah, bentuknya ini seperti payung atau yang disebut dengan tudung ya. Warnanya itu bermacam-macam, memiliki badan buah Basidioscrap. Nah, tersusun hifa bersekat, memiliki satu inti setiap sekatnya. Nah, reproduksi secara seksual dan aseksual banyak ditemukan di sampah, terus ada juga yang di tanah dan pohon atau kayu. Nah, ada juga yang dibudidayakan dan ada pula yang beracun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh Basidiomycota seperti jamur merang, jamur kuping, jamur kayu, dan jamur upas hidup. Nah, ini disebut kelas Basidiomycota karena kelasnya hidup di Basidiomycota secara saprofit, nah atau yang disebut secara parasit pada tumbuhan. Secara reproduksinya itu seksual ya teman-teman, dengan Basidiospora. Oke, untuk slide selanjutnya ada beberapa contoh dari jamur yang sudah tertera pada gambar di slide berikut ini. Yang pertama ada jamur Pilobonus sp yang merupakan cendawan koprofil yang tergolong dalam Zygomycota. Pilobonus bisa disebut sebagai cendawan koprofil karena dapat hidup di kotoran hewan dan dapat bertindak sebagai cendawan saprop. Kemudian untuk yang kedua ada jamur Gonoderma aplanatum yang merupakan kelompok jamur dalam famili Polyporaceae. Gonoderma aplanatum memiliki tubuh buah berbentuk setengah lingkaran yang banyak terdapat pada kayu yang lapuk. Kemudian untuk slide selanjutnya ada juga jamur shiitake atau Lentinula edodes.
termasuk dalam Basidiomycota. Jamur shiitake ini bisa dijumpai di alam bebas di daerah pegunungan Asia Tenggara. Kemudian di sebelahnya ada gambar jamur kuping atau bahasa latinnya Auricularia auricula yang termasuk ke dalam divisi Basidiomycota yang merupakan salah satu kelompok jelly fungi yang mempunyai tekstur jelly yang unik. Kemudian slide selanjutnya ada jamur Amanita sp. Jamur Amanita sp atau Amanita muscaria adalah jamur beracun yang termasuk ke dalam divisi Basidiomycota. Jamur ini memiliki berbagai macam warna, mulai dari merah terang, jingga, kuning, hingga putih. Dan yang terakhir ada jamur merang atau Volvariella volvacea. Tubuh buah yang masih muda berbentuk bulat telur berwarna coklat gelap hingga keabu-abuan dan dilindungi oleh selubung, termasuk ke dalam divisi Basidiomycota. Untuk selanjutnya ada divisi Deuteromycota atau jamur tidak tentu. Bila diketahui menghasilkan basidium, maka akan digolongkan menjadi Basidiomycota. Contohnya yaitu Tinea versicolor yang merupakan penyebab panu, kemudian Epidermophytol flocosom penyebab penyakit kaki pada atlet, yang kemudian ada Aspergillus fumigatus yaitu penyebab infeksi saluran pernafasan pada manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar.